Di tengah hiruk-pikuk zaman yang melupakan akar, lahirlah seorang putra Sunda yang berjalan tak hanya membawa nama, tapi juga warisan. Deddy Mulyadi bukan sekedar pemimpin, tapi penjaga nyala budaya, pejuang nilai-nilai leluhur, dan pembela rakyat kecil. Dengan belangkon di kepala dan tutur kata yang membumi, ia menembus batas protokol. Di saat banyak pemimpin sibuk membangun citra, Deddy justru membangun jembatan antara yang tua dan muda, antara dunia modern dan tradisi, antara kekuasaan dan nurani. Langkahnya tidak hanya menggema di balai kota, tapi juga di sawah, di pasar, di pelataran rumah rakyat. Ia hadir sebagai simbol bahwa kepemimpinan sejati bukan soal kursi, tetapi soal keberanian melawan arus dan berdiri untuk yang tak bersuara. Ia tidak memerintah dari atas menara, tetapi memimpin dari tengah kerumunan, menyapa dengan bahasa yang dimengerti rakyat dan membela tanpa ragu. Di tangannya, kebudayaan bukan sekedar warisan, tapi senjata moral untuk membangun karakter bangsa. Ia membuktikan bahwa kemajuan tak harus mencabut akar, tetapi kekuasaan sejati adalah ketika seorang pemimpin mampu mendengar jeritan paling sunyi dari tempat yang paling kecil. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi cahaya dalam kabut, bak pahlawan di antara keraguan, dan pengingat bahwa jati diri tak boleh ditukar demi kemajuan semu. Dan dalam video ini, kita akan menyelam lebih dalam siapa Deddy Mulyadi sebenarnya, dan latar belakang kehidupannya sehingga disebut-sebut salah satu pemimpin paling berpengaruh di Indonesia. Bersama Kamar Filsuf, mari kita memahami Deddy Mulyadi. Di sebuah kampung kecil bernama Sukadaya di pelosok Subang, Jawa Barat, lahir seorang anak bungsu dari 9 bersaudara. Namanya Deddy Mulyadi. Lahir pada 11 April 1971 dari rahim perjuangan dan kesederhanaan. Ayahnya Sahlin Ahmad Suryana, mantan prajurit yang harus mengakhiri tugasnya karena sakit akibat racun mata-mata kolonial. Dan ibunya Karsiti, perempuan kuat tanpa gelar sekolah, namun tangguh sebagai relawan Palang Merah dan tulus mengabdi untuk sesama. Dari ladang ke ladang, dari domba ke domba, Deddy kecil tumbuh menyatu dengan alam dan nilai-nilai luhur kampung, bersahaja namun penuh semangat belajar. Langkahnya tak pernah jauh dari akar, SD Subakti, SMP Kalijati, SMA Negeri 1 Purwodadi, lalu ia melangkah ke Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman, tempat ia meraih gelar sarjana hukum. Di bangku kuliah, Deddy bukan sekedar pelajar, ia menjadi aktivis, menjadi pemimpin, ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Purwakarta, suara muda yang menggema demi keadilan dan perubahan. Langkah Deddy Mulyadi di dunia politik dimulai dari bawah, dari ruang sidang rakyat hingga puncak kepemimpinan daerah. Tahun 1999 menjadi titik awal ketika ia dipercaya menjadi anggota DPRD Purwakarta. Di lembaga legislatif ini, Deddy menjabat sebagai Ketua Komisi E, menangani isu-isu sosial dan pendidikan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Namun, jalan pengabdiannya tak berhenti di sana. Pada tahun 2003, ia melangkah lebih jauh, terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta mendampingi Lili Hambali Hasan. Inilah awal dari transformasi besar dalam tata kelola Purwakarta. 5 tahun berselang, Deddy maju sendiri sebagai calon Bupati Purwakarta bersama pasangannya Dudung B. Supardi. Pada pilkada langsung pertama di daerah itu, rakyat memilih Deddy untuk memimpin mereka. Kemenangan ini bukan hanya soal politik, tapi bukti kepercayaan publik pada sosok yang membawa semangat perubahan. Tak berhenti satu periode, ia kembali dipercaya untuk memimpin Purwakarta pada 2013 bersama Dadan Koswara. Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta dikenal luas sebagai kabupaten yang memperkuat akar budaya Sunda dalam pembangunan daerah. Ia dikenal dengan pendekatan budaya yang membumi, pembangunan yang menyentuh hati, dan program-program yang menghidupkan kembali jati diri lokal. Karir politiknya terus menanjak. Pada 23 April 2016,
Deddy Mulyadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, menggantikan Yance atau Irianto MS Syafriuddin. Jabatan strategis ini menandai pengakuan atas kepemimpinannya di tingkat provinsi. Sepanjang karirnya, Deddy juga aktif di berbagai organisasi, menjadikannya pemimpin yang matang dari berbagai lini. Setidaknya ada 11 organisasi yang sudah ia lakoni di berbagai latar belakang, dari aktivis, pendidikan, hingga politik. Dengan rekam jejak panjang ini, Deddy Mulyadi bukan hanya seorang politisi, melainkan pemimpin yang tumbuh bersama rakyat dan mewakili suara mereka di setiap jenjang kekuasaan. Sosoknya adalah contoh bagaimana nilai-nilai lokal dan keberanian berpolitik dapat bersatu untuk menciptakan perubahan nyata. Pada tanggal 28 Agustus 2024 menjadi momentum penting dalam perjalanan politik Deddy Mulyadi. Bersama Erwan Setiawan, ia resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Melalui Koalisi Indonesia Maju, mereka tidak hanya membawa harapan, tapi juga sebuah visi besar, yaitu Jabar Istimewa. Visi ini bukan sekedar slogan. Istimewa berarti menjadikan Jawa Barat unggul di segala aspek: kesehatan yang merata, pendidikan yang inklusif, budaya yang hidup, lingkungan yang lestari, dan ekonomi yang membuka seluas-luasnya peluang kerja. Sebuah cita-cita untuk mengangkat Jawa Barat sebagai provinsi yang benar-benar menjadi teladan bagi Indonesia. Hasilnya, sejarah mencatat kemenangan besar. Dalam pemilu Gubernur Jawa Barat 2024, pasangan Deddy Erwan meraih 62,22% suara, angka tertinggi sepanjang sejarah pemilihan Gubernur Jawa Barat. Dengan lebih dari 14 juta suara, rakyat memberi mandat yang kuat, mengukuhkan Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Rencana awal pelantikan dijadwalkan pada 6 Februari 2025 di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Namun, karena adanya perubahan jadwal sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, pelantikan digeser ke tanggal 20 Februari 2025 dan dipusatkan di Istana Negara Jakarta atas instruksi langsung Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Sejak saat itu, Deddy Mulyadi resmi mengemban amanah sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030. Sebuah babak baru pun dimulai. Babak di mana Jabar Istimewa bukan lagi sekedar impian, tapi komitmen nyata untuk masa depan. Sejak resmi dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Deddy Mulyadi bergerak cepat. Ia tidak sekedar menjalankan roda pemerintahan, tetapi membawa semangat baru dalam membangun provinsi ini melalui visi besar yang ia usung, Jabar Istimewa. Sebuah visi yang menempatkan martabat masyarakat, kearifan lokal, dan kemajuan modern berdampingan dalam harmoni. Di bidang pendidikan, Deddy langsung melakukan terobosan besar. Ia meletakkan fondasi pembentukan karakter sebagai poros utama pendidikan. Proses penerimaan siswa baru diperbaiki dengan sistem yang lebih transparan dan adil, termasuk kebijakan penyaluran ke sekolah swasta dengan dukungan pembiayaan pemerintah bila daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi. Tak berhenti di sana, ia menggandeng TNI dan Polri untuk menjalankan program pendidikan karakter. Dimulai pada 2 Mei 2025, program ini menyasar para siswa yang terjebak pergaulan bebas dan kenakalan remaja. Melalui pembinaan yang ketat dan mendalam, Deddy ingin memulihkan moral dan semangat juang generasi muda agar tumbuh sebagai pemimpin masa depan yang tangguh. Dalam efisiensi anggaran, dengan slogan uang rakyat untuk rakyat, Deddy Mulyadi juga menunjukkan komitmen kuat terhadap efisiensi anggaran. Ia memangkas belanja yang dianggap tidak prioritas dan mengalihkannya untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan layanan pendidikan, serta akses kesehatan untuk kelompok kurang mampu. Langkah ini berbuah manis. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Jawa Barat. Pada tahun 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 32%, sementara belanja daerah menyentuh angka 21,91%, mencerminkan tata kelola anggaran yang tertib dan tepat sasaran. Dalam infrastruktur dan lingkungan, dengan slogan membangun tanpa merusak alam, melalui Forum Musrembang 2025, Deddy menegaskan arah pembangunan infrastruktur yang inklusif dan ramah lingkungan. Fokus utama diarahkan pada pembangunan jalan, jembatan, irigasi, akses air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Namun yang lebih penting, Dedi menekankan prinsip keberlanjutan. Ia menolak pendekatan pembangunan yang rakus dan merusak. Bagi Dedi, alam Jawa Barat adalah warisan leluhur yang harus dijaga, bukan dikorbankan atas nama pembangunan semata. Tidak lupa Deddy Mulyadi juga menjelma menjadi konten kreator yang unik, bukan dengan gimmick murahan, tetapi dengan menyentuh sisi terdalam kehidupan masyarakat kecil. Selain singkatan KDM, ia juga kerap dipanggil Bapak Aing oleh rakyat Jawa Barat yang berarti Bapak saya. Udah nah, mereka kita udah tonton ya. Oh ya udah. Bapak orang datang tak. Ya. Bapak Aing nyeretik, karek nah. Kalau datang kalau mandi. Lewat kanal YouTube-nya yang bernama Kang Deddy Mulyadi Channel yang tercatat bergabung pada 17 November 2017 silam dengan 7,5 juta subscriber, ia mengupload 4.319 video dan ditonton 2.204.10.302 kali sampai video ini dibuat. Dari kanal YouTube itulah Deddy Mulyadi hadir langsung ke desa-desa, kampung-kampung hingga pelosok-pelosok terpencil dengan gaya khasnya yang sederhana, santai, namun penuh empati. Ia membagikan kisah perjuangan rakyat kecil dari petani, pengrajin, anak jalanan hingga orang tua sebatang kara. Video-video Deddy Mulyadi bukan sekedar tontonan, ia menyajikan potret realitas sosial yang sering luput dari perhatian media arus utama. Ia mendengar keluh kesah warga, mengulurkan bantuan secara langsung, dan memberi panggung bagi mereka yang termarginalkan agar suaranya didengar. Aduh, turun atuh ke bawah. Kacau ini. Masa anggota DPRD main catur? Tidak sedikit videonya yang viral, menyentuh jutaan penonton dan memantik gelombang empati. Dari membantu membangun rumah, membiayai sekolah anak yatim, hingga memberdayakan pelaku UMKM, Deddy Mulyadi hanya menciptakan konten, tetapi membangun gerakan kebaikan. Melalui pendekatan digital, Deddy juga berhasil menyisipkan nilai-nilai budaya Sunda, kearifan lokal, dan pendidikan karakter ke dalam kontennya. Ia menanamkan pesan moral tanpa menggurui, menyampaikan filosofi hidup Sunda wiwitan dengan narasi yang membumi. Banyak anak muda yang sebelumnya tidak tertarik pada isu sosial dan budaya lokal, mulai tergerak setelah menyaksikan kontennya. Deddy telah menjembatani dunia digital dengan akar budaya, membuktikan bahwa media sosial bisa menjadi ruang edukatif sekaligus inspiratif. Kiprah Deddy Mulyadi sebagai konten kreator juga merevolusi cara pemimpin berinteraksi dengan rakyat. Ia menghapus sekat birokrasi, menjelma menjadi sahabat, bukan pejabat. Dengan sebutan Bapak Aing, tanpa jas, tanpa protokoler, ia hadir sebagai manusia biasa yang peduli. Sosok Deddy Mulyadi yang dikenal dekat dengan budaya Sunda dan Sunda wiwitan, tak luput dari kontroversi terkait pandangannya terhadap agama dan tradisi leluhur tersebut. Sebagai tokoh yang vokal dalam melestarikan nilai-nilai Sunda wiwitan, kepercayaan asli masyarakat Sunda yang mengedepankan harmoni dengan alam dan leluhur, Deddy seringkali menghadapi pro dan kontra yang cukup tajam. Beberapa kalangan mengapresiasi upayanya mengangkat kembali tradisi Sunda wiwitan yang nyaris terlupakan oleh dunia modern dan arus agama mayoritas. Menurut Deddy Mulyadi, Sunda wiwitan bukan hanya sekedar warisan budaya, tapi juga fondasi spiritual yang bisa menjadi pegangan hidup dan identitas bagi masyarakat Sunda masa kini. Namun di sisi lain, ada kritik dari kelompok tertentu yang merasa Deddy terlalu menonjolkan agama dan budaya lokal tersebut, yang kadang dianggap sensitif di tengah masyarakat yang mayoritas beragama lain. Tuduhan tersebut sempat memicu ketegangan di kalangan pemuka agama, terutama saat Deddy mendorong pengakuan dan perlindungan hukum terhadap penganut Sunda wiwitan. Kontroversi ini semakin memanas saat Deddy ikut aktif dalam berbagai kegiatan dan ritual Sunda wiwitan, yang menurut sebagian pihak dipandang sebagai upaya politisasi budaya dan kepercayaan lokal. Meski begitu, Deddy tetap teguh berdiri pada prinsipnya, bahwa melestarikan warisan leluhur adalah kunci menjaga jati diri Sunda di tengah arus globalisasi dan pelemahan budaya. Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025,
Deddy Mulyadi tidak hanya menuai pujian atas berbagai program progresifnya, tetapi juga menghadapi sejumlah kontroversi yang memicu perdebatan hangat di berbagai kalangan. Yang pertama yaitu pembongkaran Hibis Fantasi Taman Hiburan di Puncak. Pada 6 Maret 2025, Kang Deddy mengambil langkah tegas dengan memerintahkan pembongkaran Hibis Fantasi, taman hiburan yang baru beroperasi di Puncak Kabupaten Bogor sejak Desember tahun sebelumnya. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran taman hiburan tersebut dapat memicu banjir bandang yang membahayakan wilayah Jakarta dan sekitarnya. Meski menuai beragam reaksi, kebijakan ini mencerminkan sikap tegasnya dalam mengutamakan keselamatan publik di tengah resiko bencana alam. Yang kedua yaitu rencana kebijakan vasektomi bagi penerima bantuan sosial. Deddy Mulyadi juga mengusulkan kebijakan kontroversial terkait program keluarga berencana atau KB untuk penerima bantuan sosial atau bansos. Ia berencana mewajibkan penerima bansos mengikuti KB, terutama metode vasektomi bagi pria, sebagai upaya pengendalian jumlah anggota keluarga agar bantuan dapat tersebar lebih merata. Namun, gagasan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Lembaga Kesehatan Majelis Ulama Indonesia atau LKMUI, yang secara tegas menolak dan menyebutkan vasektomi sebagai tindakan yang haram menurut fatwa sejak 1979. Menanggapi kritik tersebut, pada 8 Mei 2025, Deddy Mulyadi mengklarifikasi bahwa tidak ada kebijakan yang memaksa vasektomi bagi penerima bansos. Ia menegaskan bahwa program KB yang diusulkan mencangkup berbagai metode dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bukan hanya fokus pada vasektomi. Pernyataan ini juga diperkuat oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menegaskan tidak ada peraturan yang mewajibkan vasektomi sebagai syarat pengambilan bansos. Yang terakhir yaitu salah satu kebijakan paling kontroversial lainnya adalah pengiriman pelajar yang bermasalah, seperti yang terlibat tawuran, konsumsi minuman keras, atau kecanduan game online yang akan dikirim ke barak militer untuk pembinaan selama beberapa waktu. Langkah ini bertujuan menekan angka tawuran dan membentuk kedisiplinan generasi muda di Jawa Barat. Kebijakan ini memicu pro dan kontra sengit. Komnas HAM dan sejumlah pemerhati anak mengkhawatirkan potensi pelanggaran hak anak serta pendekatan yang dianggap terlalu keras dan represif. Menteri Komunikasi dan Digital yang bernama Mutia Hafid turut mengkritik kebijakan tersebut karena bisa menghambat perkembangan e-sport, sejumlah cabang olahraga yang kini menjadi prestasi bagi generasi muda. Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai memberikan dukungan, menyebut langkah ini efektif dalam menanggulangi perilaku menyimpang dan mengurangi tawuran pelajar. Perjalanan Deddy Mulyadi sebagai sosok pemimpin sekaligus pelestari budaya Sunda terus menjadi sorotan. Dengan segala dinamika, kontroversi, dan capaian yang diraih, ia tetap menunjukkan komitmen kuat untuk membangun Jawa Barat yang istimewa. Tidak hanya dari sisi pembangunan dan kesejahteraan, tetapi juga dalam menjaga akar budaya dan identitas masyarakatnya. Deddy Mulyadi mengingatkan kita bahwa menjadi pemimpin bukan sekedar menjalankan tugas birokrasi, melainkan juga menjaga warisan leluhur dan menata masa depan dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Tahun 2025 menjadi babak baru dalam kisahnya, sebuah perjalanan yang menginspirasi sekaligus menantang, di mana setiap langkahnya terus dipantau dan dinantikan oleh masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Dengan semangat juang dan visi yang jelas, Deddy Mulyadi menapaki masa depan, bertekad mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju, berbudaya, dan berdaya saing tinggi di kancah nasional maupun global. Yang pasti, kisah Deddy Mulyadi belum selesai.